أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ayuhal muslimun ittaqullah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala da'ana ila taqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat yang ada dalam tubuh kita, pandangan, tangan, kaki. Di sekitar kita banyak melihat ada orang tidak bisa melihat, ada orang berbaring di rumah sakit berbulan-bulan, ada orang tidak punya kaki, ada orang tidak punya tangan. Kita masih mempunyai nikmat itu semua. Itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saja Allah bisa mencabut. Ada orang yang punya dua mata, tiba-tiba Allah cabut sehingga tidak bisa dia melihat. Ada orang tadinya punya dua kaki, karena sebuah kecelakaan harus diamputasi, akhirnya dia tidak punya kaki. Ada orang yang dia tadinya punya dua tangan, tapi karena sebuah kejadian akhirnya dia hilang kedua tangannya. Maka semua ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kewajiban kita setiap saat hendaklah bersungguh-sungguh mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Mengapa kita baca salawat? Karena kita butuh doa. Kita butuh doa Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Man shalla alayya salatan, shallaitu alaihi asyra." Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, maka aku akan membalasnya dengan 10 kali berdoa baginya. Jadi luar biasa manfaat salawat ini, terutama di hari Jumat seperti ini. Di antara sunnah yang sangat Nabi sukai adalah kita memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Yang paling pendek baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Baca. Seperti itulah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dalam Jumat rahimakumullah. Khatib hanya ingin mengajak diri sendiri dan seluruh jemaah yang hadir dari Masjid Al-Ikhlas, yang Allah memudahkan kita semua kita berkumpul pada hari ini, bahwa kita semua membutuhkan Allah. Kita semua milik Allah. Jadi minallah lillah ilallah. Kita datang dari Allah, dan selama kita hidup tidak ada pilihan kecuali hanya berbuat untuk Allah, lillah. Jadi minallah dari Allah, lillah untuk Allah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilallah. Jadi ringkasan hidup kita hanya 3 kata: minallah, lillah, ilallah. Kita datang dari Allah, dan tugas pokok kita berbuat untuk Allah, lillah. Dan ujung perjalanan ini kita pasti kembali kepada Allah, ilallah. Sebaik-baik manusia yang menyadari bahwa dirinya dari Allah, maka dia tidak sombong. Nikmat yang dia punya dari Allah, maka dia tahu bahwa itu titipan Allah. Ketika ada kelebihan, maka dia suka berbagi, dan dia tahu Allah pasti akan minta pertanggungjawaban. Selama dia beramal, dia tidak pernah ingin dipuji orang. Dia hanya beramal untuk Allah, lillah. Apapun, ada orang, tidak ada orang, tetap beramal. Dia tetap soleh, dia tetap jadi orang baik. Itu lillah. Jadi orang yang bekerja karena lillah, dia itu gak perlu dipuji siapapun. Dia tetap berbuat baik, dia tetap bekerja secara profesional, dia tetap menjaga tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak menunggu orang memuji, direktur memuji, supervisor memuji, enggak. Bahwa dia bekerja demi untuk keselamatan semuanya, maka dia bekerja dengan semaksimal kemampuan karena Allah SWT. Lalu kemudian dia tahu bahwa nanti di ujung hidupnya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ilallah. Maka dia tahu bahwa Allah pasti akan bertanya atas semua nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Dari mana dia dapatkan? Untuk apa dia gunakan? Dan selama ini apa saja yang dia lakukan dengan nikmat tersebut? Nah, ini semua ada pertanggungjawaban. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, ya, di akhir surah Al-Ghasyiyah, Allah firman, "Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum." Kau pasti akan kembali kepadaku, dan aku pasti akan menghisab kamu. Itulah hadirin Allah, mengapa setiap hari Jumat kita berkumpul? Supaya kita ada orang ngingetin, supaya ada orang menasihati kita. Kenapa kok hanya laki-laki yang wajib berkumpul? Karena kita pemimpin rumah tangga, ar-rijal qawwamun nisa. Kita yang akan pulang mendidik istri kita, kita yang akan pulang ke rumah mendidik anak kita. Dan kita para suami yang akan diminta pertanggungjawaban. Kemana keluargamu kau bawa? Ke surga atau ke neraka? Suami yang bertanggung jawab itu. Makanya suami wajib hadir di hari Jumat untuk mendengarkan khutbah, dan dia pulang membawa ilmu yang didapatkan dari seorang khatib, lalu dia ajarkan kepada keluarganya. Begitulah tentang hakikat hari Jumat ini, begitu agungnya.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sudah melewati bulan Rajab dan kita masuk ke bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Dan bulan Rajab oleh para ulama digambarkan tempat menanam. Bulan Sya'ban tempat merawat, waktu merawat tanaman yang telah kita tanam selama di bulan Rajab. Dan Ramadan bulan menuai apa yang telah kita tanam di bulan Rajab. Makanya doa-doa sangat terkenal, dan hadis ini hadis hasan dalam pendapat para ulama hadis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan kami di bulan Rajab dan beri keberkahan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Jadi sebetulnya hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan bulan menuai. Jadi persiapan kita setiap bulan Rajab. Nah, bagaimana cara merawat amaliyah kita yang telah dia tanam sebelum bulan Rajab itu? Bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini Nabi banyak berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini disunnahkan kita berpuasa setiap hari. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwa maka Rasulullah SAW ma min syahrin akthar min Sya'ban yasum fi Rasulullah SAW kana yasum Sya'ban kullahu bal aktsar. Belum pernah ada bulan yang Nabi memperbanyak berpuasa sunnah. Kalau Ramadan wajib. Bulan di mana Nabi memperbanyak puasa sunnah melebihi bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi berpuasa Sya'ban hampir semua bulan Sya'ban. Karena pada ujung tanggal 29, 30 Sya'ban itu Yaumul Syak, tidak boleh kita berpuasa supaya ada jeda, supaya ada jarak antara Sya'ban dengan Ramadan. Nah, jadi sampai seperti itu cara kita merawat amaliyah kita selama bulan Rajab itu. Nah, ketika masuk Ramadan, kita menuai, kita sudah menikmati puasa. Jadi puasa bukan beban. Puasa itu sudah menikmati. Puasa kita adalah bagian daripada keindahan hidup kita sudah. Karena kita sudah terbiasa puasa bulan Sya'ban. Dan kita juga terbiasa sholat malam. Selama bulan Rajab kita banyak sholat malam. Masuk Ramadan sudah kita merasakan indahnya sholat malam. Selama bulan Rajab, bulan Sya'ban kita banyak bersedekah. Di Ramadan sudah kita menikmati buahnya. Begitu indahnya orang berbagi. Sebab hidup ini asalnya adalah al-maslahah. Jadi kata soleh, ini orang soleh. Sebetulnya itu satu akar yang kata as-solah. Artinya al-maslahah, membuat kemaslahatan. Jadi soleh itu artinya membawa kemaslahatan. Kemaslahatan untuk dirinya, kemaslahatan untuk keluarganya, kemaslahatan untuk perusahaannya, kemaslahatan untuk negaranya, kemaslahatan untuk umatnya. Itulah namanya orang soleh. Jadi soleh itu bukan semata ritual yang selama ini banyak orang salah paham. Misalnya soleh itu hanya orang hafal Quran, orang yang hafal hadis, orang yang menjadi ustadz. Bukan hanya itu. Itu hanya salah satu tanda saja. Tapi sebetulnya siapapun di antara kita yang membuat kemaslahatan, maka dia orang soleh. Banyak orang ahli sholat, hafal Quran, tapi karena tidak soleh, dia mendolimi keluarganya, mendolimi orang lain dan sebagainya. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, kita memaknai ketakwaan yang setiap hari Jumat seorang khotib mengingatkan itu sebetulnya adalah inti takwa dan as-shalah wal maslahah. Inti ketakwaan adalah dia itu membawa kemaslahatan, bahwa dia menjadikan dirinya soleh sehingga kehadirannya dimanapun dia berada membawa manfaat. Dan inilah inti sholat. Kalau kita sering mendengar mi'rajkan sholatmu, itu artinya apa? Bahwa hakikat sholat adalah membawa kemaslahatan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa orang yang sholat tidak mungkin dia akan melakukan fahsya dan tidak mungkin melakukan munkar. Fahsya itu apa? Fahsya itulah dosa yang membahayakan diri sendiri. Berzina fahsya, membuka aurat fahsya. Perhatikan, mabok fahsya,
dosa yang membahayakan diri sendiri. Mungkar adalah dosa yang membahayakan orang lain. Menipu, mungkar. Membunuh, mungkar. Mencuri, mungkar. Korupsi, mungkar. Perhatikan, judi online, mungkar. Riba, mungkar. Semua itu mungkar. Perhatikan kata Allah, tidak mungkin orang yang sholat dia melakukan fahsya, dan tidak mungkin orang yang sholat melakukan mungkar. Kalau akhir-akhir ini kita menemukan ada orang yang sholat tetapi masih dia melakukan judi online, makan riba dan sebagainya, korupsi dan seterusnya, maka berarti sholatnya tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, bagi dirinya juga bagi orang lain. Akhirnya dia tidak bisa menjadi dianggap sebagai orang soleh. Nah, takwa itu adalah dia tercermin perbuatannya dalam akhlaknya. Karena itu, ketika kita masuk bulan Ramadan, Allah menghubungkan puasa dengan takwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kok puasa ada hubungan dengan takwa? Karena inti takwa itu adalah akhlak. Akhlak. Dijelaskan dalam hadis, kata Nabi, "Man lam yada' qawla az-zur wal amal bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang akhlaknya buruk, suka menipu, suka berbohong, maka Allah nggak butuh puasanya. Perhatikan. Jadi takwa itu intinya akhlak. Salat arahnya ke akhlak, meninggalkan fahsya dan mungkar, dan akhlak itu adalah puncak takwa. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." Puncak dari risalah kenabian adalah dia bukan berhenti di titik ritual, bukan segala seseorang hanya saleh di masjid, tapi dia juga soleh di kantor, dia soleh di pasar, dia soleh di dalam usahanya, dalam ekonominya, di politik juga soleh. Begitulah makna kesolehan ini harus menyebar kehidupan seorang muslim. Nah, itulah namanya takwa. Dan disitulah kenapa khatib setiap saat selalu mengingatkan masalah takwa, 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 hanya untuk itu. Dan di sini makna mi'rajkan sholat, bahwa kalau kita setiap masuk bulan Rajab ingat peristiwa Isra Mi'raj, dan puncak daripada misi dari Isra adalah sholat dan sebagainya, dan kita setiap hari melaksanakan sholat, seharusnya setiap orang beriman yang menegakkan sholat tidak akan pernah melakukan dosa yang untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan kita seharusnya tidak akan pernah mendengar ada seorang muslim korupsi, ada seorang muslim penipu, ada seorang muslim membohong. Seharusnya tidak akan mendengar. Tapi ternyata karena cara memaknai sholat belum maksimal, sholat belum dimikroskan, akhirnya sholat hanya berhenti di masjid. Begitu keluar, dia lupa bahwa dia sedang menghadap Allah SWT, dan dia lupa bahwa komitmen sholat adalah sholat. Tentanglah akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah tufaqqu man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inti akhlak adalah bermanfaat. Inti akhlak adalah bermanfaat. Jadi inti takwa adalah akhlak, dan inti akhlak adalah bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Semua sistem alam ini Allah buat bermanfaat. Langit bermanfaat sebagai atap, bumi sebagai tempat berpijak, pohon-pohonan berbuah, matahari mengirimkan cahaya. Maka manusia
juga harus bermanfaat bagi orang lain. Ini makna hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka siapa yang tidak membuktikan dirinya bermanfaat bagi orang lain, maka dia dipertanyakan ketakwaannya. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini kita bangun prinsip bahwa aku harus bermanfaat bagi orang lain. Bagi yang punya ilmu, bersilakan bermanfaat bagi ilmunya. Yang punya jabatan, bermanfaat dengan jabatannya. Yang punya harta, bermanfaat dengan hartanya. Yang punya tenaga, bermanfaat dengan tenaganya. Yang punya pikiran, bermanfaat dengan pikirannya. Silakan. Semua berbagi manfaat. Dan itulah makna ketakwaan yang hakiki. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma ansur ikhwanul mujahidin di Palestin. Allahumma ansur nasran azizah. Allahumma qawwi jam'ahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma kshu a'rihim. Allahumma atqim jari'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ahfad atfalahum wa nisa'ahum. Allahumma qim masjid al-aqsa min syarri al-yahudi al-zalimin al-ghasibin wa man walahum. Allahumma hlikil al-yahud al-zalimin al-ghasibin Palestin wa man walahum. Ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' منهم الأموات إنك غفور رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadirin semua rahimakumullah. Sejenak kita simak kata dari tim Yayasan Fat Quran. Pada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin mengganggu zikirnya sejenak. Kami dari Fat Qurani, yayasan yang dipimpin, yang diasuh oleh guru kami Kiai Haji Dr. Amir Felsofat, yang bertempat di Bogor, sedikit ingin memberikan informasi kepada jemaah sekalian bahwa qadarullah, beberapa hari lalu Allah menguji pondok pesantren kami, yang mungkin bapak-bapak sekalian mendengarkan bahwa ada angin kencang sekali di daerah Cianjur, ya, perbatasan Bogor Cianjur. Dan qadarullah pondok kami terdampak. Dan ini mengganggu sedikit mengganggu kegiatan pembelajaran di sana, santri-santri. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengajak kepada para jemaah sekalian untuk ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, sedekah itu ada dua. Ada shadaqatun tsabitah, ada shadaqatun jariyah. Kalau shadaqatun tsabitah itu adalah saya memberikan air minum kepada Bapak, dan air minum itu memberikan manfaat. Nah, ketika air minum itu memberikan manfaat, setelah selesai manfaatnya maka selesai pahalanya. Tapi kalau shadaqatun jariyah jangka panjang, dan yang kami ingin ajak kepada Bapak sekalian adalah ayo kita bersedekah jariyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pondok ini adalah pondok tahfidz Quran. Orang-orang, anak-anak kami, santri kami itu belajar Quran, dan ini gratis, Pak, gratis, tidak berbayar. Maka dari itu bayangkan kalau setiap ayat yang dibaca, setiap surat yang dibaca, bahkan satu juz, bahkan ketika menghafal menjadi 30 juz, satu hurufnya saja 10 kebaikan. Bagaimana kalau 30 juz? Berapa kebaikan yang Allah berikan? Dan ini dilakukan di atas tanah wakaf, yang tanah yang diberkahi.
Maka dari itu kami ingin mengajak para jemaah sekalian, ayo kita bersedekah jariah. Yang sedekah ini akan menjadikan kita 3 hal, Pak, yang tidak terputus ketika kita wafat. Yang pertama adalah sedekahun jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, sedekahun jariah yang paling dekat dengan kita. Maka dari itu, bagi bapak sekalian yang memiliki harta lebih, kami ingin mengajak, ayo kita untuk bersedekah jariah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Apa kata Allah? Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang menginfakkan sebagian hartanya di waktu sempit maupun lapang. Maka dari itu, mudah-mudahan setiap harta yang dititipkan kepada kami untuk anak-anak kami di sana, untuk pondok pesantren, untuk tanah wakaf yang diberkahi, Allah berikan kebaikan yang jariah, tidak terputus. Dan mudah-mudahan tadi disampaikan oleh guru kami bahwa ujungnya takwa, dan takwa intinya adalah akhlak, dan akhlak adalah manfaat. Dan pertanyaan adalah, apakah harta kita bermanfaat bagi kita sendiri atau bermanfaat untuk orang lain atau untuk agama ini? Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh bapak sekalian dari harta, ya, sebesar rasa syukur yang ada, Allah berikan jariah dan pahalanya mengalir bagi bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas sumbangsihnya, atas kerelaannya untuk yuk kita bersama-sama partisipasi kepada anak-anak kami yang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. La ilaha illallah al-hayyul qayyum, la ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati as-sab'a rabbul arsyil karim ya rahmanir rahim. La ilaha illa subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taqdiru al-hazana bi shay'in. Allahumma waffiqna fi kulli khair. Allahumma waffiqna fi kulli khair. Allahumma waffiqna dhunubana wa dhunub walidina wa dhunub ajdadina wa matihum wa jaddatina wa matihum baina wa azwajina wa abai azwajina wa ummahati azwajina wa ajdadi azwajina wa jaddati azwajina waj'alna wa iyyahum fi jannatika na'im wa dhurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi jemaah yang berkenan infak, silakan bisa di depan teras masjid telah disediakan, dan bisa melalui nomor rekening yang tertera di banner Yayasan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.